Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah Jati Diri Unsut. Dan yang saya hormati juga Ibu Ika Sitoromi selaku pengampu mata kuliah Jati Diri Unsut. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan, aku Aditya Pasaribu selaku narator kali ini. Dan teman-teman aku. Perkenalkan, nama saya Felicia Alvina Prasetya dengan NIM akhir A1F025081. Saya Kalina Nida Safani dengan NIM akhir 101. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati dengan NIM akhir 111. Saya Anissa Anindya Veneswari dengan NIM akhir 135. Nah, jadi apa sih tata krama itu? Secara bahasa, tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama mengandung makna sopan santun, tindakan, kelakuan, dan juga perbuatan. Sedangkan menurut KBBI, tata krama dapat diartikan sebagai adat sopan santun. Jadi, pengertian dari tata krama merupakan kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di tempat seseorang berada. Contoh dari tata krama adalah menghormati orang yang lebih tua, lalu memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Nah, di slide berikutnya ini ada fungsi atau tujuan dari tata krama itu sendiri. Jadi yang pertama, tata krama itu dapat memudahkan hubungan baik dengan orang lain, kemudian menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menghindari pertentangan dari konflik, menumbuhkan rasa percaya diri dan menghargai orang lain, membuat seseorang disegani dan dihormati, menjaga suasana harmonis di dalam lingkungan, dan yang terakhir membangkitkan kesadaran tentang pentingnya sopan santun. Baik, saya akan menjelaskan bagian presentasi bagian saya, yaitu keterkaitan video yang kami buat dengan tata krama. Pertama ada kata tolong, yaitu mencerminkan tata krama karena menunjukkan sikap sopan dan menunjukkan bahwa kita menghargai orang yang kita mintai bantuan. Seperti ketika misalkan orang yang kita mintai bantuan itu dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan yang tidak bisa membantu kita, maka orang tersebut berhak menolaknya. Dan ketika mengucapkan kata tolong itu ada baiknya disertai dengan pertanyaan apakah dia bisa dimintai bantuan kayak gitu. Selanjutnya, terima kasih. Nah, kata ini menunjukkan sikap sopan dan menghargai orang lain atas bantuan atau kebaikan yang diberikan. Meskipun terlihat sepele, mengucapkan terima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain atas bantuan yang mereka berikan. Nah, di sisi orang lain juga, mereka akan merasa lebih dihargai ketika kita mengucapkan terima kasih. Kemudian terakhir itu ada maaf. Mengucapkan maaf ini merupakan bentuk tata krama ketika kita melakukan kesalahan. Meskipun kesalahannya itu terkadang tidak disengaja, kita tetap harus minta maaf karena dengan begitu kita menghargai keberadaan mereka dan perasaan mereka atas perbuatan salah kita kepada mereka. Dan penting untuk diingat juga, ketika kita sudah meminta maaf, kita harus berusaha agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selanjutnya adalah penerapan tata krama. Yang pertama adalah mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa kita manusia tidak luput dari khilaf. Mengucapkan maaf bukan tanda kelemahan, justru kedewasaan dan tanggung jawab atas tindakan kita. Ini membantu menjaga hubungan baik dan menyelesaikan masalah dengan damai. Yang kedua adalah mengucapkan terima kasih ketika menerima barang ataupun jasa dari orang lain. Ucapan terima kasih adalah apresiasi sederhana yang memiliki dampak besar. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu, usaha, dan niat baik orang lain. Yang ketiga adalah mengucapkan tolong saat meminta bantuan dengan sopan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita tidak berhak memerintah. Selalu awali permintaan dengan kata tolong. Frasa sederhana, contohnya seperti tolong bantu saya mengangkat barang ini atau bisa tolong ambilkan barang itu, membuat permintaan kita lebih dihargai dan meningkatkan kemungkinan orang lain akan membantu dengan senang hati.
Yang keempat adalah menghargai orang lain dengan mendengarkan saat mereka berbicara. Tata krama tidak hanya soal ucapan, tapi juga perilaku. Ketika seseorang berbicara, tatap mata mereka dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah bentuk penghormatan yang paling dasar dan menunjukkan bahwa kita menghargai ide dan kehadiran mereka. Ih, aduh susah banget soalnya, mana paketanku habis. Aduh, wifi-nya lemot banget. 1 jam lagi deadline, gimana ya? Halo Alin. Halo, Pipin, aku lagi nugas. Kamu sibuk nggak? Enggak sih, abis kelas aja. Kenapa? Aku boleh minta tolong nggak ajarin aku ini? Boleh, mau yang mana? Yang ini nih, nomor 10, 11, sama 12. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pipin. You are my savior. Iya, sama-sama. Makanya kalau ada tugas langsung dikerjain, nggak usah ditumpuk-tumpuk, ntar panik karena mepet. Oke, noted. Akhirnya selesai juga, makasih ya. Sid, ini kertas kamu kan? Astaga. Oh, aman belum teman? Tadi aku lupa bilang makasih ya. Padahal kalau sampai ini hilang, bisa mati gue. Jadi deh. Fel. Tadi makasih banget ya udah ngambilin kertas aku, sumpah. Kalau nggak ada kertas tadi itu aku nggak bisa ujian, betul. Iya, sama-sama, nggak bahas aja kok. Oke, makasih ya. Hati-hati ya. Oke. Gimana ya? Saldoku habis lagi. Mana di dompet 50 semua. Aduh, gimana ya? Kenapa sih? Ini saldoku habis. Mana uangku 50 semua lagi. Kalau gitu pakai uang dulu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Fel. Iya bener, nggak apa-apa. Ya udah, maaf ya kerepotin. Santai. Makasih ya. Iya.